Kurang setuju. Kurang setuju. Lebih penting program lain ya yang lebih cenderung untuk mensejahterakan penduduk DKI. Sebenarnya kalau dari penilaian saya, pemerintah itu kan sekarang lagi berusaha banget buat ningkatin pariwisata lalu segala macam karena pandemi ini. Tapi kan balik lagi itu kan sebenarnya gak layak disebut prioritas kalau menurut saya, karena prioritas yang sekarang adalah penanggulangan pandemi gitu. Jadi bukan untuk acara seperti itu. Iya, setuju. Program balap Formula E sejauh itu membawa manfaat ekonomi bagi warga Jakarta dan itu sudah terikat kontrak perjanjian. Pasti ada syarat ketentuan yang berlaku di sana. Sejauh itu membawa manfaat, saya kira tidak masalah. Tidak perlu, tidak urgensi. Ditambah dengan pandemi. Sebetulnya sebelum pandemi, oke, itu untuk meningkatkan pariwisata. Setelah ada pandemi, titik, tidak ada alasan kuat. Gambaran pelaksanaan Formula E tidak sama yang dipikirkan oleh para pengusul interpelasi, pemborosan dan lain. Kalau hak bertanya ini disetujui, maka biarkan semua itu menjadi dokumen otentik yang menjadi bahan bagi gubernur untuk mengungkap gitu loh. Kita ke Mas Dede. Di sana itu tidak ada yang namanya cost benefit analysis. Di sana itu tidak ada yang namanya keuntungan yang akan dihasilkan berapa. Dan ini menurut Pemprov diselesaikan juga di APBD tahun 2019. Jadi memang waktu itu kalau saya bisa membaca ada ketergopoh-gopohan kan, ya. Karena memang ini kan kegiatan ini direncanakan memang tidak melalui sebuah perencanaan yang memang betul-betul matang gitu. Wakil Ketua DPRD DKI sentil anggotanya yang bikin gaduh soal hak interpelasi Formula E. Bikin pusing rakyat. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, menyentil anggota Dewan yang memperdebatkan pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terkait perhelatan Formula E. Zita mengakui bahwa perhelatan Formula E menuai pro kontra di internal DKI Jakarta. Namun menurutnya hal itu hanya akan menambah pusing rakyat. Saya akui, rencana perhelatan Formula E memang menuai pro kontra di internal DPRD DKI. Namun perdebatan kita bukan solusi untuk warga. Rakyat pusing lihat Dewan selisih paham terus. Begitulah tugas Zita. Zita mengatakan rencana perhelatan Formula E bisa dibahas di semua komisi DPRD DKI Jakarta. Selain itu selama ini ia juga menilai Anies dan jajarannya cukup terbuka dan kooperatif. Oleh karenanya ia merasa heran jika ada anggota Dewan yang berdebat dan tetap ingin mengajukan hak interpelasi Formula E. Politisi PAN itu lantas mengatakan seharusnya anggota Dewan bisa menunjukkan karakternya sebagai wakil rakyat, khususnya di tengah kondisi pandemi COVID. Zita menegaskan, pandemi COVID ini sudah banyak menuai masalah, seperti korban jiwa, ekonomi terganggu, rakyat kena pemutusan hubungan kerja, hingga tenaga kesehatan meninggal. Warga membutuhkan aksi konkret, bukan perdebatan. Saya berharap, sebagai wakil rakyat, kita harus mampu menjaga empati. Tampil menjadi teladan yang terdepan memberi solusi untuk kepentingan-kepentingan rakyat. Begitulah tegasnya. Diketahui sebelumnya wacana hak interpelasi kepada Anies terkait penyelenggaraan Formula E terus bergulir. Hingga saat ini sedikitnya telah ada 15 anggota DPRD dari dua fraksi, yakni PSI dan PDIP yang sepakat mengusulkan pengajuan hak interpelasi. Seluruh anggota fraksi PSI yang berjumlah 8 orang telah menandatangani surat pengajuan. Sementara anggota fraksi PDIP yang sudah menandatangani sejumlah 7 orang. Dalam Perda DKI nomor 1 tahun 2014, hak interpelasi diusulkan kepada pimpinan DPRD. Wujud dari hak interpelasi kali ini adalah rapat paripurna dengan Anies untuk mempertanyakan alasan Formula E dipertahankan. Syaratnya interpelasi bisa diwujudkan asal ditandatangani paling sedikit 15 anggota Dewan dan harus lebih dari satu fraksi. Syarat ini telah dipenuhi oleh anggota DPRD. Namun anggota Dewan yang menginisiasi interpelasi masih melobi anggota lainnya untuk ikut mengajukan interpelasi sebelum diajukan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta.